Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk sesi ketiga ya, terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, khususnya untuk tema studi kasus payroll dan kaitannya dengan index and match. Tujuan dan capaian pembelajaran pada video ini yaitu diharapkan para peserta dapat melakukan praktik membuat otomatisasi payroll di Microsoft Excel. Nah, dalam video ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu mengenai konsep dasarnya, kesalahan yang terjadi, penggunaan name box, dan konsep absolut dan relatif yang sebaiknya dipahami. Oke, dasar-dasar index match. Pada dasarnya, index and match itu punya semacam konsep ya. Jadi konsep, ingat, ketika bicara indeks, maka dia posisi di sampingnya adalah row. Ya, kemudian baru column. Ya, jadi sintak itu kalau kita bahas kita perintah ya. Indeks, array itu merujuk kepada sumbernya, row number itu merujuk kepada baris, sedang column number adalah kolomnya. Ya, kolom keberapa. Sedangkan index match adalah lookup value, lookup array, dan match type ya. Mungkin teman-teman sudah lihat ya ketika praktek, tapi ini buat penjelas mungkin beberapa kejadian yang mungkin nanti ketemu ketika teman-teman belajar nanti atau nanti ujian buat hari Senin nanti ya. Perhatikan baik-baik video ini. Oke, mari kita praktekkan. Oke, kita coba ke file yang saya sudah miliki dan seperti ini. Kita coba file yang pernah kita pelajari. Oke, saya buka yang pernah kita. Oke, pilih saja don't update. Teman-teman mudah-mudahan ingat ya, udah pernah ngerjain. Nah, inilah kesalahan. Nah, yang mungkin saja terjadi ya. Nah, ini kebetulan data saya kosong ya. Nanti kalau teman-teman mau melakukan itu, silakan teman-teman untuk delete jawaban yang ada di sini ya. Mungkin jawaban-jawaban yang ada. Oke. Oke, ini kebetulan ada soal di sini, ada Sancoko. Ceritanya ini ada kegiatan Pengmas ya. Ada ketuanya Sancoko, ada Ariana sebagai sekretaris dan sebagainya. Kemudian ini slipnya. Oke. Maka langkah yang pertama, buat oleh rekan-rekan untuk membuat data validation. Silakan klik yang ada di sini, kemudian data validation, kemudian pilih list value, kemudian taruh di sini di dalam source, nggak perlu sama dengan, kemudian pilih yang tadi menjadi sumbernya apa. Kebetulan datanya ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita pilih enter. Oke, dia sudah muncul data yang hanya boleh masuk data tertentu seperti itu ya. Misalnya saya taruh seperti ini. Nah, udah muncul. Nah, saya taruh data tertentu. Ya, saya masukkan supaya nanti kita bisa tahu kesalahan apa yang terjadi. Oke. Kemudian, untuk mengotomatisasi data entrian ini ke dalam format PyShell, lakukan rumus seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman udah ingat ya. Indeks. Ingat, ketika bicara array, maka kita merujuk kepada jawaban. Merujuk kepada apa namanya, apa yang hendak kita cari ya. Jadi misalnya dalam hal ini kita cari dari nama orang ini ya sampai pojok seperti sampai data ini. Oke. Kemudian sehabis itu titik koma pilih merge. Nah, ingat yang perlu menjadi perhatian adalah yang dicari adalah row number. Row itu baris, baru column number. Ingat, kolom adalah di atas. Nah, ya ini mempengaruhi ketika teman-teman mengambil dari sumber tertentu yang ada di payslip. Mas, boleh nggak saya mencari employee dulu untuk mencari sumber? Tidak boleh. Ya, takutnya kemarin belum tersampaikan ya oleh saya ya. Jadi saya tidak sengaja, oh ya udah ambil aja payslip. Kenapa tidak boleh? Karena perintahnya adalah row terlebih dahulu. Maka kalau kita kerjakan di sini, kita perhatiin lihat baik. Ya, karena kita mencari employee kan? Ya, employee. Sedangkan employee itu adalah kolom. Ya, employee ini kolom nih. Kolom. Ya, sedangkan di perintah index mat itu bukan kolom, tapi baris. Tapi kita lihat ya,
kesalahan yang terjadi. Anggaplah saya melakukan kesalahan seperti ini. Ingat, saya mengenai indeks payroll, tapi yang saya taruh adalah kolom dulu. Padahal yang diminta adalah baris. Baris itu yang ini ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi melihat kolom, jadi saya masukin employee dulu, kemudian kepilih 0. Oke, kemudian titik lagi match. Match, kita lihat ke payslip. Kita cari, ingat saya mencari tadi kolom dulu, padahal ingat perintahnya tidak dulu. Saya taruh ini. Ya. Seperti ini, kemudian saya taruh lagi di sini. Ingat, ini saya jadikan yang harusnya kolom menjadi baris. Seperti itu. Saya taruh di sini, seperti ini. Kemudian saya pilih. Saya tutup lagi, saya enter. Nah, kebetulan nih untungnya bisa ya. Untungnya bisa. Ya, untungnya adalah dia bisa. Tapi saya pribadi mewanti-wanti kalau dia bisa jalan tidak apa-apa. Tapi jikalau dia tidak bisa jalan, kalau bisa memang berjalan tidak apa-apa. Tapi saya sendiri merekomendasikan perhatikan posisinya sesuai yang diminta karena row terlebih dahulu. Row. Sedangkan kalau di sini perhatiin, ingat yang saya tanda biru adalah sumbernya ada di atas baris. Ya, itu yang lebih amannya. Karena kebetulan pada hari ini saya lagi nyoba-nyoba soal, ternyata beberapa kali kejadian tidak berhasil. Oke, kemudian saya enter. Nah, ini nyambung ke data terkait absolut dan semi absolut. Data ini yang ada di sini, data sumber yang kita akan cari dari Sancoko ini ya, dari sini. Lihat B5. Sebetulnya dikunci. Silakan dikunci. Ya, atau pakai name box. Ingat teman-teman di atas ya, misalnya ditanya data gitu ya misalnya. Bisa saja kita ganti data supaya tidak lari-lari. Nah, nanti di sini bisa kita ubah. Yang kita cari adalah data misalnya. Dan bisa jalan ya. Data ini tetap muncul. Nah, inilah yang disebut name box. Oke, kemudian saya pengen cepat, saya tarik ke sini. Akibatnya NA. Nah, kebetulan ini benar. Cuman ininya tidak benar. Ya, sesumber satunya. Dia harus di L5. Kalau memang dia ngefix, maka silakan oleh teman diberikan dolar atau 4 dolar di depan L dan di depan 5. Saya enter. Seperti itu. Nah, ini enggak jalan ya. Kita coba. Ininya juga dikunci juga sumbernya. Ingat karena dia lari-lari ya. B4, ya di sini ada sumbernya B4 dan Z4. Ya, dan maka nih lihat ya, harus fix juga. Kita kunci, misalnya saya coba pakai di sini pakai F4, di sini pakai 4, kemudian di sini pakai F4, di sini juga pakai F4. Jadi dolar-dolar. Kemudian posisi mudah-mudahan aman ya. Nah, ini contoh nih. Ya padahal datanya udah oke, satu lagi terakhir, tampaknya belum. Ininya masih lari-lari ini. Dikasih dolar ya, teman-teman. Saya enter. Nah, itu contoh terjadi Tesa Adi. Padahal kalau kita lihat datanya bukan Tesa Adi. Datanya itu harusnya merujuk kepada bukan Tesa Adi ya. Tapi kepada posisi, harusnya Sancoko posisi. Itulah yang menyebabkan kesalahan jikalau kita menaruh rumus indeksnya kolom terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, ingat-ingat ya teman-teman tentang kesalahan ini ya, supaya nanti pas ujian teman-teman bisa bekerja dengan baik seperti itu. Jadi harus raw dulu. Ingat raw itu merujuk apa? Bukan di sini. Jadi mencari data di sini dipengaruhi oleh sumbernya ini. Mana terlebih dahulu. Nah, kalau yang benar jawabannya adalah sebaliknya. Jadi yang dicari adalah justru match-nya itu mencari ke ini dulu. Ya, kemudian ininya kita ubah. Ya, kita ubah data di sini gitu ya. Jadi perlu diubah ya. Jadi habis cari itu baru tadi mencari row ya. Di sini diubah. Cari kolom, kemudian di sininya juga terbalik gitu ya. Kita cari merujuk ke payslip ke ya anggaplah di sini nggak apa-apa ya. Kemudian ininya pun terbalik. Ya, kita cari.
Jadi ingat, posisi mengambil data juga penting ya, tidak boleh asal-asalan. Oke, habis row kemudian kita cari column, berarti atasnya ya teman-teman, di ujung ya. Action. Oke, saya enter. Udah bener ya teman-teman, ingat ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman memahami ujian untuk hari Senin nanti. Oke, dari saya demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.